Nabi Allah Ibrahim pernah didatangi oleh penyembah api. Beliau ini biasanya siapapun yang datang itu dibuatkan makanan, disembelihkan kambing. Maka muncullah cocok logi orang sekarang, kenapa kalau ada orang datang terus kita buatin kebuli? Ya gak nyampe di sana ya. Tapi Nabi Ibrahim ketika ada tamu beliau buatkan makanan paling enak. Giliran datang penyembah api, berhala, menyembah berhalanya api, dia tidak buatkan. Maka Allah turunkan wahyu saat itu, Malaka ya Ibrahim, la tatbakh lahu. Kenapa engkau wahai Ibrahim tidak mau masak untuk orang itu? Cuma karena dia beda agama dengan kamu. Aku ut'imuhu 70 marrah fil yawmi ma'a kufri. Aku memberinya makan 70 kali setiap hari. Makanan apa aja ya? Makanan fisiknya, jasadnya, pikirannya, satu sel di tubuhnya. Itu lebih dari 70 kali setiap hari. Sedangkan dia kufur kepadaku. Dia tidak kufur kepadamu. Ini teguran Allah kepada Nabi Ibrahim. Apalagi makna daripada ar-raja, qurbul qalbi min lutfir Rabb. Rasa dekat kalbu kepada kelembutan Allah. Ini orang-orang yang jauh dari kelembutan ini akan merasa keras kalbunya. Yang gelisah kalau udah berbeda paham dengan orang. Ya. Ini tersiksa orang-orang begini, kasihan. Perbedaannya membuat dia tidak bisa nyaman hidup. Kasihan orang-orang seperti ini. Berarti di kalbunya kurang rajanya, mungkin khaufnya kebanyakan. Ya. Yang berikut makna daripada ar-raja adalah sururul fuadi bi husnil mi'ad, hayatul qalbi bil amali, an-nazr ila rahmatillahi, ila sa'ati rahmatillahi tabaraka ta'ala. Intinya ada di bagian akhir, memandang keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang sempit cara berpikirnya akan sempit kalbunya, akan sempit juga dia dalam memandang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja ini nggak boleh ada kecuali ada khauf, ada rasa takut. Takut dimurkai Allah. Raja ini harap kepada rahmat Allah. Saya sudah jelaskan di bulan yang lalu. Al-khawf bijalali, ar-raja'u bijamali. Khauf itu karena keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketegasan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka muncul rasa takut, segan gitu. Kita segan sama orang yang sangat berkarismatik. Lain yang disebut raja. Raja ini saya mengartikan sikap bermanja seorang hamba kepada Allah yang luas rahmatnya. Maka khauf dan raja tidak boleh dipisah. La yatahaqqaq illa ma'al khauf. Rasa raja, rasa takut, rasa harap ini tidaklah sah kecuali ada rasa takut juga. Nah, kita ini kalau terlalu tinggi rojaknya ke dalam diri, kadang-kadang kepada orang lain kita pakai khauf. Baru amalannya subuh berjamaah udah merasa suci aja, ya. Lalu nganggap orang yang belum sholat subuh bersama kita sebagai munafik. Di masa Rasulullah SAW, ketika Nabi mengatakan seberat-berat athqalus salah ala munafiqin al-isya wal fajr, seberat-berat salat bagi orang munafik itu isya dan fajar. Itu bukan untuk menilai tetangga atau untuk menilai teman. Lihat tetangganya ada nggak? Kalau tetangganya ustaz, oh kayaknya ustaz munafik. Nggak ada semua kita. Dia nggak tahu
tahu si Ustaz riyadhahnya panjang, dan dia sholat subuhnya bukan di sini. Main suuzan, berburuk sangka. Baru amalannya sholat subuh, udah merasa kayak suci aja. Baru pemahamannya ya sangat biasa, udah merasa paling benar. Ini hati-hati ya. Kalau lagi semangat tuh kadang-kadang kita nyerang orang lain, rojak kepada dirinya, tapi khauf ke orang lain. Nah, seharusnya itu ada pada diri kita semua. Oke, hari ini saya subuh, emang jamin nanti zuhur selamat, emang jamin nanti asar, jamin nanti maghrib. Ya, jadi khauf dan roja diterangkan langsung pada diri kita. Kalaupun hari ini pagi ini aku sanggup subuh, belum tentu esok hari bisa. Rasa takut inilah kemudian membuat kita berharap semoga Allah mengistiqomahkan kita. Maka bagi saya ar-roja ini, khauf dan roja itu membuat satu perasaan harap-harap cemas pada hambanya, sehingga membuat si hamba memohon doa istiqomah setiap saat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang takut tapi tidak ada rasa harap, nanti yang terjadi al-qunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya, dia ada rasa harap kepada rahmat Allah, tapi takutnya kurang. Maka orang ini terlalu percaya diri, ya, udah ngerasa wali Allah aja, udah ngerasa kelompoknya benar. Kelompoknya mungkin benar, dianya nggak benar. Walihada qala ba'dhum qul lima la tarju arja minka lima tarju. Fa inna Musa alaihissalam kharaja yaqtabis naran fanudiya binubuwah. Wa qul lima la takhaf akhwafu mimma takhaf. Kama qala ta'ala walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajlah. Tapi yang ini belum saya baca. Tenang aja. Kurikulumnya mengikuti yang ini aja. Ini kan salah tulis ini. Al-Huzn. Diganti aja. Sayyidina Musa ketika beliau berjalan, belum dikejar-kejar oleh Firaun. Nah, di saat itu beliau kemudian mendapatkan harapan. Tiba-tiba dia melihat ada dua perempuan ngambil air, tapi sepertinya kesusahan. Sayyidina Musa dapat wahyu dari Allah, bantu orang itu. Maka dia bantu. Ternyata itulah bantuan sedikit, itulah mulai harapan bagi Sayyidina Musa untuk membangun dakwahnya. Ini kan belum saya ceritain, ya, bulan lalu belum diceritain ya? Belum saya ceritain. Jadi nggak ngikutin yang ada. Nanti nyampe di sana, insyaallah. Akhirnya Allah bukalah rahasianya. Perempuan yang dibantu itu adalah anak seorang nabi. Ya, nabi siapa namanya? Nabi Syuaib. Orang katanya Nabi Syuaib itu berbicara bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Nabi Syuaib. Syuaib secara bahasa Arab itu tasghir dari sya'bun, cabang kecil. Ya. Coba lihat di sini kisahnya. Si perempuan datang ke Nabi Musa berdua. Nah, ini sejarah pertama kali yang saya temukan. Perempuan melamar dengan bahasa halus. Bapakku manggil kamu. Itu cara perempuan melamar, teman. Nanti belum paham. Itu gaya dari perempuan dulu. Bapakku mengundangmu datang. Ternyata ketemu Nabi Syuaib.
Nah, si perempuan ternyata ngomong, ngajuin proposal sebelum datang Nabi Musa. Wahai ayahanda, itu yang nolong kami orangnya baik dan kekal, kuat, ya, kawi. Ini proposal dari si anak. Nabi Syuaib tahu putrinya kalau muji seorang laki-laki pasti senang sama laki-laki itu, karena si putrinya tidak pernah memuji siapapun, laki-laki manapun. Dan Nabi Musa memang laki-laki terkuat di zaman. Bisa bayangkan itu di zaman terjadi pertengkaran antara Bani Israel dan orang-orang Mesir, beliau cuma mukul sekali, itu tumbang langsung lawan. Ada yang bisa begitu, Pak? Itu silat Nabi Musa namanya, Pak. Ya, nggak perlu pakai baca-bacaan itu ya. Di zaman itu bacaannya belum ada. Kalau sekarang kan dibaca inna batsyarofi kalau syadid tiup fu. Itu norak itu ya. Dan di situ ada mahar. Maharnya apa? Bekerja, membantu merawat hasil ternak Nabi Syuaib. Jadi memang nabi-nabi dari dulu beternak kebanyakan, karena itu pekerjaan paling mudah dilakukan. Tapi jangan dibayangin dulu kayak sekarang ada air keran. Ya. Dulu orang ambil air itu ke sumur. Sumur itu bukan kayak sumur bor. Sumur itu bayangkan kita tinggal di sini, ada telaga di bawah. Nah, telaga itu sumur. Semua orang ambil itu. Dulu yang ambil biasanya perempuan. Sampai ke zaman Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, beliau pun masih begitu. Sayyidah Fatimah, penghulu wanita-wanita di surga, tangannya sudah kapalan karena bawa air untuk Sayyidina Ali. Makanya nyakitin hati Fatimah sama dengan menyakiti Rasulullah. Ketika Fatimah minta kepada Rasulullah diberikan budak, diberikan pembantu, Rasulullah mengatakan, kamu ngabdi yang sempurna untuk suami. Ya, gimana caranya? Bacalah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, atau Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar sebelum tidur. 33 ditutup dengan La ilaha illallah 100. Kamu tidur dengan itu, bangun segera. Maka disebutlah ini zikir Fatimah. Nabi ngajarin Fatimah. Tapi Sayyidina Ali mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan zikir ini sebelum tidur, kecuali waktu perang Siffin agak telat, sebelum tidurnya agak kemalaman. Ini siapa? Sayyidina Ali. Nah, bagi yang berzikir pada Isya 33, nah, ini termasuk sudah dapat, karena sudah habis Isya menjelang tidur. Dan lebih afdal tidak sebelum tidur dibaca lagi. Ditiup, nah ini nggak disebutkan di hadisnya, ditiup tangannya, tuh kepalanya sakit Pak, mikirin dunia, tiup kepalanya, pegang ya Allah, rahmati kepala, berikan kekuatan, kesegaran ke dalam badanku, ke dalam jiwaku, ke dalam rohaniku. Insya Allah Allah berikan kekuatan. Ini zikir Fatimah, ya. Zikir Fatimah. Ini bukan zikir Syiah ya. Kita mencintai Fatimah. Kita mencintai Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyiduna Hasan, Sayyiduna Husain. Dari situlah kemudian Nabi Musa yang tadinya sangat sakti itu pun ternyata mesti mulai dari basic. Dia menjadi seorang suami yang harus bayar mahar. Ini bayar maharnya kredit. Ini dalil boleh bayar mahar kredit. Ada yang mau nikah lagi Pak? Ya, belum punya mahar nih. Kata mertuanya, ya udah kamu kerja kepada saya 7 tahun atau 10 tahun jika kau mau menyempurnakan. Kata Nabi Musa, siap. Ya, gimana tuh? Ya kamu? Itu banyak tuh depan. Ketika kita mendengarkan kalam begitu, maka ulama kita mengistinbat, memberikan dasar hukum bahwa boleh bermahar secara tidak langsung, tidak tunai. Ya, biasanya bapak kalau nikahin anak
Nabi Musa kan tadi tinggal di istana. Dari kecilnya Allah wajibkan kepada Sayyidina Musa untuk menjalani sunnahnya para nabi sebelum dan setelahnya, itu menjadi pengembala domba. Ya, supaya sabar. Urus domba itu sulit, dia harus ada kesabaran. Beda dengan urus kambing kita yang cuma sedikit. Ya, itu perlu ada kesabaran yang luar biasa, teliti. Nabi Musa dididik oleh Allah dengan cara seperti itu. Di puncak beliau sudah mau selesai bayar maharnya, beliau mengatakan, wahai istriku, aku melihat ada api di sana. Itu di Gua Tur Sinai. Maka biarkanlah aku ke sana. Berangkatlah beliau ke sana. Ternyata di situ ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala 30 hari. 30 hari itu nggak boleh gosok gigi. Ternyata beliau hari ke-30 merasa bau mulutnya, gosok gigi, bersiwak. Maka Allah mengatakan, akmil, sempurnakan menjadi 40 hari. Itulah dasar kenapa Sayyidina Musa riyadhah latihannya 40 hari. Karena latihan selama 10 tahun ditambah 40 hari itulah Sayyidina Musa kemudian membangun harapan yang luar biasa ketika berdakwah kepada Firaun. Ini coba antum lihat ya. Ketika berdakwah kepada Firaun, Sayyidina Musa masih diperintahkan oleh Allah, datanglah kepadanya, ingatkan dia. Itu kepada orang kafir. Wa qulu qawlan layyina, katakan kata-kata yang layyin, yang lembut. Itu Firaun. Kepada Firaun yang mengaku dirinya Tuhan dan zalim membunuh semua anak-anak yang ada di masa Nabi Musa. Jadi zaman Nabi Musa tidak ada orang yang seumuran dengan dia kecuali dibunuh. Nabi Harun lebih kecil jauh. Ada anak bayi baru lahir di kaum Bani Israel, bunuh, begitulah terus. Jadi Nabi Musa ini satu-satunya laki-laki yang dia tidak ada orang yang seumuran dengannya. Nah, di saat itu Firaun yang sudah ratusan tahun umurnya, ya, Ramses II katanya atau Ramses sekian, si Firaun ini masih dibangun harapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aneh. Kita berdakwah atau menegur orang yang masih beribadah kepada Allah, kita samakan dia dengan Firaun. Firaun pun di dalam Al-Quran tegurlah dia dengan kata-kata yang baik. Faqula lahu qawlan layyina. Jadi Allah berkata kepada Nabiullah Musa dan Harun, faqula atau faqulu, beberapa riwayat, tapi yang sering kita baca faqula lahu qawlan layyina. Maka katakanlah kepadanya, wahai Musa, wahai Firaun, kata-kata yang lembut. Apa kata beliau? Hadza rizquhu azza wa jalla biman kana yad'i rububiyyah. Ini adalah kelembutan yang Allah ajarkan ke Nabi Musa kepada Firaun yang merasa dirinya Tuhan. Masa kepada orang yang masih nyembah Allah kamu lebih keras? Ya. Kita ini terhadap orang yang berbeda politik dengan kita, padahal dia masih nyembah Allah, sudah begitu. Kita ini lebih zalim daripada orang-orang yang hidup di zaman itu. Ini Nabi Musa tidak diperintahkan langsung melawan Firaun, tapi diperintahkan ngomong yang lembut. Saya waktu zaman-zaman kita lagi ramai politik, saya bilang saya nggak nyoblos dia, tapi saya nggak mau doakan terburuk bagi dia. Saya mau doakan jika yang saya coblos terpilih semoga adil, jika dia yang terpilih semoga Allah beri hidayah. Itu yang kita doakan. Kita ditakbirin Pak, gak jauh dari masjid sini, dibentak saya pakai takbir. Yuk kita takbirkan lagi. Ya takbir makanan harian kita sholat.
Takbirnya di luar, saya panggil takbir di dalam, kamu takbir di sini. Saya nggak tahu nanti apakah ini akan terjadi lagi. Ya, begitu ternyata para politikus ini berhati tikus. Kalau sudah berhati busuk, maka agama pun mereka perkosa untuk kepentingan agamanya, kepentingan politiknya. Nauzubillah. Lalu melupakan adat-adat Quran. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi ke depan. Walaupun saya agak sedikit pesimis ya, mungkin terjadi lagi. Mungkin lebih jauh. Karena yang mulai ngaji begini gak apa. Orang kita ini rajin baca WA. Gak mau baca pakai kolom. Padahal membaca itu ada syarat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca itu ada syaratnya. Membaca itu dengan nama Allah yang mencipta. Allah mencipta dan Rahman dan Rahim. Gak ada Allah mencipta dengan kekasaran. Gak ada. Maka saya berharap teman-teman yang sebelumnya ya, di zaman politik sebelumnya pernah terjebak pada kebencian politik yang kemudian dibawa agama, ayo malu kepada Nabi Musa, ya. Malu kepada Nabi Allah Musa. Nah, belum terlambat. Jangan-jangan negeri ini rusak karena terlalu banyak orang suudzon kepada dirinya, kepada yang memimpinnya, kepada aparat-aparatnya, kepada orang-orang sekitar ini. Bukankah ada hadis ini mungkin juga di sini ternyata. Ana inda dhanni 'abdi. Aku berdasarkan persangkaan hambaku. Jika si hamba bersangka kepada aku di negerinya sendiri, siap-siap ya. Ini akan terjadi sampai ke depan. Maka saya khawatir negeri ini rusak karena kita terlalu banyak suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba mulai suudzon. Mulai suudzon. Kalau sudah selesai bab kampanye, ya selesai. Jangan dibawa penyakitnya sampai ke sekarang. Tapi alhamdulillah negeri kita sudah lebih baik daripada bahkan negeri-negeri maju pun yang mereka jualan demokrasi, ya. Alhamdulillah jauh lebih baik, ya. Alhamdulillah, meskipun kayaknya masih ada gores-goresan di hatinya. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, "Wala yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Janganlah kamu mati kecuali, atau janganlah kamu menghadapi kematian kecuali engkau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tahu kapan mati, Pak? Berarti ini untuk siapa aja, tua muda. Janganlah engkau menghadapi kematian kecuali engkau berbaik sangka kepada Allah. Nah, udah berbaik sangka belum kepada Allah? Mulai dari hal kecil sampai hal-hal yang besar. Politik, agama, ya. Walaupun agama itu ada satu prinsip di dalamnya mengatur politik. Bedakan, agama tidak terpisah dari, bukan dibalik ya.
Politik tidak terpisah dari agama, prinsipnya. Prakteknya belum tentu. Prinsip berpolitik itu diatur dalam agama. Tapi praktek politik itu urusan antum. Ini lucu. Ketika ada kiai, syekh, mursyid berpolitik, dibilang, lah, mursyid kiai kok berpolitik? Giliran antum ditegur supaya pintar. Wah, gak boleh pisahkan agama dengan politik, politik dan agama. Ini namanya pisau bermata dua, suka-suka ente aja namanya, ya. Ya, giliran menguntungkan kelompok dia katakan politik bagian dari agama. Giliran mursyid kita, syekh kita, kiai kita yang berpolitik, bagi dia nggak boleh. Nah, ini nggak benar juga begitu, nggak benar begitu ya. Mungkin ke depan lebih banyak lagi kiai jadi caleg, Pak. Tambah pusing antum ntar ya, ustadz ya. Tambah pusing kita nanti. Doakan saya tidak terjun ke dunia politik ya. Saya mendoakan orang berpolitik aja. Mau pro A, pro B, saya doakan dua-duanya. Semoga dua-duanya menang. Ya. Amin. Gimana caranya? Menang itu husnuzon. Orang yang husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, dia menang. Aminin dong, Pak. Tapi nggak boleh, nggak nyoblos ya, harus nyoblos. Bapak tahu negara Sudan pecah, satunya namanya Ethiopia, karena ada sekelompok orang beragama memfatwakan demokrasi haram, demokrasi tauhid, nyoblos syirik tauhid atau durhaka kepada Allah. Gak disebut syirik, minimal disebut dengan durhaka. Apa yang terjadi? Negara ini pecah. Sudan pecah dengan Ethiopia. Ethiopia menjadi simbol negara agama sebelah, Sudan menjadi agama yang agamanya agama kita, agama Islam. Itu akibat fatwa ini. Jadi fatwa di Saudi dibawa, dijual ke Ethiopia, diimpor. Ini kita jelasin. Saudi itu negara, bukan negara demokrasi, negara monarki. Apa arti monarki? Kerajaan. Monarki itu produk Nabi atau produk selain Nabi? Selain Nabi, adanya di Kaisar Romawi dan Persia. Demokrasi produk Yunani, sama-sama produk non-Muslim itu. Giliran demokrasi keras yang bukan main, giliran monarki nggak keras. Adil nggak? Berarti nggak ngerti sejarah dunia, nggak mengerti sejarah perpolitikan. Kalau mau mengharamkan, mentauhidkan demokrasi, tauhidkan juga monarki. Benar nggak? Ya. Saya membaca penjelasan tokoh-tokoh ISIS dulu. Mereka mengharamkan demokrasi, dan negara-negara yang berdemokrasi itu dianggap negara tauhid. Rakyatnya halal, tentaranya, polisinya boleh dibunuh, bahkan harus dibunuh. Itu mereka fatwakan. Ada 20 nomenklatur ajaran mereka, dan itu mereka sebutkan setelah nomor 10. Kita baca pada orang yang bernama, siapa namanya waktu itu? Aman Abdurrahman ya, punya buku terjemahan dia. Demokrasi, agama demokrasi, demokrasi tauhid. Ternyata pemahaman dia demokrasi beda dengan pemahaman ahli politik tentang demokrasi. Pemahaman dia demokrasi itu agama. Saya mau tanya nih, Bapak yang nyoblos kemarin itu ganti agama nggak? Iya apa enggak? Demokrasi itu sistem beragama atau sistem muamalat? Ya, muamalat, benar. Dasarnya boleh atau tidak? Boleh-boleh aja. Kenapa monarki di Saudi ente bolehkan? Tidak dianggap sebagai kufriyah, tauhid. Sedangkan demokrasi dianggap tauhid. Ini aneh ini. Membaca buku teks Arab tuh dia nggak benar semua. Ya, ada judul bukunya. Dinud Demokratiyah, agama demokrasi. Nanti saya buat juga buku sendiri tuh ya.
ad-din, dinul mamlakah, agama monarki. Kan adil Pak jadinya. Fatwa seorang ulama di satu negara itu tergantung keadaan negara itu. Bin Baz, Utsaimin, Jibrin, siapapun mereka, ya, dua orang pertama ini mengeluarkan fatwa demokrasi untuk kepentingan negara mereka, karena negaranya negara monarki. Kalau dibolehkan di situ demokrasi, hancur negara Saudi. Maka fatwa ini bukanlah fatwa yang suci, itu produk. Maka disebutlah oleh masyayikh kita di Al-Azhar, di Yaman, bahkan di tanah Jawa ini, annal fatwa muqayyadun bi zaman wa makan. Fatwa itu sangat berkaitan erat dengan tempat dan kondisi, waktu. Maka beda tempat, beda fatwa. Di negara monarki, fatwanya apa? Haram demokrasi. Dia impor itu fatwa ke Sudan, hancur Sudan Pak. Hancur Sudan. Nigeria sekarang juga lagi hancur nih. Ada Boko Haram namanya. Ya salam ya. Jadi kita udah mulai dikepung ini sebenarnya. Gak hanya corona yang mengepung. Jadi bagi saya virus ekstremis itu lebih berbahaya daripada virus corona. Ya, lebih berbahaya. Karena kalau virus paling orang takut-takut mati aja. Kalau ini dia pengen mati. Dan yang paling menakutkan sekali kelompok-kelompok ini, dia tidak ada rasa elas kasihnya kepada sesama orang-orang beriman. Bagi dia beda politik, beda agama. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayatnya benar. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Ayatnya benar. Pemahaman dia yang tidak benar. Ya. Bagian akhir yang mau kita bahas ya. Wa min aqwal adillah ala taqwiyatir raja. Ya, Sayyidina Luqman pernah berkata kepada anaknya. Saya pernah membahas di sini, Sayyidina Luqman ini sebenarnya adalah seorang nabi. Tapi tidak termasuk kepada nabi yang 25. Ya. Apa kata beliau kepada anaknya? Ya bunayya, berharaplah kepada Allah, urjullaha raja'an la ta'man fihi makrun. Berharaplah kepada Allah dengan harapan yang tidak membuat kamu merasa aman dari makarnya Allah. Jadi kita ini merasa hamba Allah, merasa dapat bantuan rahmat dari Allah, tapi nggak boleh merasa aman juga dari makar Allah. Kita ikut satu aliran, satu kelompok. Dikatakan oleh kiainya, ustadznya, syekhnya, inilah thariqah terbaik, inilah manhaj terbaik. Bukan berarti antum nggak akan tergelincir. Ya. Begitu juga sebaliknya kepada orang-orang yang terjebak kepada kesalahan masa lalunya. Wa khaf lillahi khaufan la ya'si la yai'as fihi min rahmatillah. Takutlah kepada Allah dengan rasa takut yang tidak membuat kamu berputus asa dari rahmat Allah ya. Lalu muncullah ayat ya, surat Al-Mu'minun ayat berapa itu? Surat Yusuf, surah Yusuf ayat 87. Innahu la yai'as min rauhillah, la yai'asu min rauhillah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ya, berputus asa itu ada terhadap diri sendiri, ada terhadap lingkungannya, orang lain bahkan negaranya. Maka orang-orang yang sudah memutus rahmat Allah untuk negeri ini dan mengatakan negeri kita sudah kacau, ngomong kacau tiap hari, itu di kalbunya ada kekufuran, kufur nikmat. Ini bukan kufur murtad ya. Kufur apa? Kufur nikmat.
Saya sudah sering katakan Bapak Ibu Saudara yang karena Allah, negeri kita Allah takdirkan menjadi negeri paling santai. Sekarang ini di negara manapun gak ada yang sesantai negeri kita. Dan ini nikmat paling besar. Nikmat paling besar. Bapak yang sudah berjalan kemanapun, yang sudah keluar negeri manapun, negeri kita paling enak. Di sini azannya boleh speaker keluar nggak? Oh, di luar mana boleh, Pak. Di Bintaro sudah ada satu masjid begitu, ya. Nggak boleh keluar. Nggak tahu satu masjid atau dua masjid. Jadi azannya cuma di dalam masjid. Ya lucu juga sih. Cuma alhamdulillah jamaahnya udah ngerti, udah disiplin, tetap datang. Cuma azan aja nggak mau denger, nganggapnya privacy, terganggu. Ya sudah, ya. Pengurusnya masih nahan-nahan hati, nahan-nahan diri. Cuma masjid itu nggak azan, masjid samping pagar azan, dan itu banyak sekali. Kita bilang rasain nanti, syukurin nanti. Betul, di negara-negara lain tidak ada azan seramai kita, karena di negeri ini besar, Pak. Bangun musola masjid IMB belakangan. Benar nggak? Jujur aja lah, ya. Jujur aja. Kita ini dulu sangat enak sekali. Bapak kalau pakai ukuran IMB, bisa banyak tuh masjid dibongkar. Nah, enggak juga bersyukur. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghukumi dia dengan suuzonnya kepada alam sekitarnya. Merasa dizolimi terus. Udah seenak ini hidup, masih merasa begitu aja. Jadi kadang-kadang seseorang itu sudah enak hidupnya, tapi karena kata-kata orang dia menjadi berubah. Sesuai hadis Nabi, istafti qalbak. Kolbumu dulu, jangan kolbu orang yang didengerin. Istafti qalbak, ini perintah Nabi. Mintalah fatwa, tanya dirimu sendiri, kolbumu. Sebenarnya kolbu bilang apa terhadap alam sekarang? Dan nikmat negeri ini kita bisa makan, ya. Sesusah-susah orang di negeri ini mobil di rumahnya ada TV, benar ya? Bahkan rumah kardus aja di TV-nya. Dibuka-buka lah ada motornya. Dibuka lagi dari handphone kita. Kalau handphone tiga kali sehari, ya. Bener gak? Mau coba kayak pengungsi Suriah, hari-hari kita nggak makan. Apa kalau pergi ke Paris, Pak? Di sana ada satu tempat terbuka, semua imigran tidur itu di bawah kolong langit. Mulai yang kulit hitam, kulit putih, kulit abu-abu nggak jelas, ya. Semuanya ada di situ. Pagi-pagi mereka jalan, nggak tahu kemana, nggak ada tempat tinggal. Saya lihat, saya lirik-lirik, itu kebanyakan orang-orang Islam, ya. Mereka lari dari kampungnya. Kita nggak perlu lari, Pak, dari kampung kita, ya. Kita masih bisa makan. Jika kita nggak syukuri ini, tunggulah masa nanti, masa kesusahan yang sebenar-benarnya. Nggak bisa makan antum, nggak bisa tidur, nggak tahu mau nyalahin siapa lagi ntar, ya. Nah, kita tutup dengan ayat Qul ya ibadi, ya. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang mana mereka berputus terhadap diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Kenapa zunub? Dosa itu bahasa Arabnya zunub. Zunub dan zanub itu mirip. Zanub artinya ekor. Zunub perbuatan yang ada ujungnya. Terus, nah itu zunub. Kecuali psikopat dengan bersalah, ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Apapun yang lakukan di masa lalu, innahu huwal ghafurur rahim.
Itulah makna ghafur. Ada ghafar ya. Ghafar itu mengampuni dosa yang zahir. Ghafur mengampuni dosa yang batin, yang terdalam, bahkan yang terbanyak. Itu ghafur. Khusus kepada orang yang husnuzan kepadanya. Maka bangunlah husnuzan dalam diri bahwa Allah Maha Pengampun. Insya Allah Allah ampuni. Bahkan pasti. Innallaha yaghfiru Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah ampuni selain syirik kepadanya. Jadi jangan bikin Allah cemburu aja. Jangan khianat kepada Allah, jangan syak kepada Allah. Allah ampuni. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Gimana Ustaz? Cukup? Ada tanya jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ada satu doa yang saya nggak ingat waktu itu sebenarnya diajarkan di mana. Isinya adalah tidak ada aku, tidak ada egoku, tidak ada keinginanku, tidak ada maksudku. Yang ada hanyalah Engkau ya. Apakah itu bagian dari Engkau? Dan kalau memang itu bagian dari Engkau, untuk bagian lainnya gimana? Ya, ya. Itu adalah pemaknaan la ilaha illallah. Khauf dan raja lebur di dalamnya. Ya. La ilaha, ilah itu bahasa Arab artinya tempat berharap, tempat menyembah. Ya, objek yang dituju. Maka kalau kita mengatakan la ilaha illallah, ya Rabb, tiada kehendakku, tiada tujuanku kecuali Engkau. Itu la ilaha illallah. Maka seorang dai, seorang guru, seorang murid itu wajib mengamalkan la ilaha illallah. Maka di torikot saya torikot ngaji. Nah, ngamalin ngajinya gimana? Minimal setiap pagi dan sore baca la ilaha illallah 100 kali. Ya. Dengan makna la ilaha illallah, dengan makna tadi. Makna yang paling ujung, la maksuda illallah. Tiada yang kami tuju, tiada yang kami harapkan, tiada yang kami leburkan kehendak kami, tujuan kami kepadanya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baca la ilaha illallah itu munculkan makna itu, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisikkan ke kolbu. Kita sudah gak ada masalah orang mau zikir keras, mau zikir lembut, itu urusan dia. Ya. Yang penting keras ke dalam kolbunya, supaya kolbu yang tuli dia langsung sadar dengan kalimah ini. Itu zikir favorit saya setiap kali ba'da sholat. Ya. Ternyata dalam hadis Nabi, hadis Imam Nasai, ada beberapa model zikir. Ada zikir 33, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tutupnya la ilaha illallah 100 sekali. Jadi 33. Tapi ada yang Nabi Allah 25, alhamdulillah 25, Allah akbar 25, la ilaha illallah 25. Di hadis yang lain enggak. Nabi mengatakan subhanallah bihamdi subhanallahazim 100 kali. Berarti itu cuma contoh aja. Nah, saya kalau sudah zikir la ilaha illallah bisa-bisa enggak ada angkanya, Pak. Senikmat-nikmatnya, senyaman-nyamannya, sepanjang waktu yang ada. Dan nikmat sekali. Makanannya kolbu itu zikir la ilaha illallah. Itulah makna afdalul dzikri la ilaha illallah. Makanan kolbu terlezat itu la ilaha illallah. Namun harus tahu caranya. Ya. Kalau belum tahu cara buatnya, maka mintalah agar dibuatkan oleh guru yang ahli. Itulah koki kolbu. Ya, ahli masak kolbu. Jangan cuma memanjakan lidah, datang ke resto karena kita tahu masakan di situ enak. Ini franchise aja, beda tempat karena beda kokinya beda rasa, bener nggak? Kita tandain, oh yang kalau yang ini enak, yang ono nggak enak. Kita manjakan badan ini, lidah ini cuma karena sesuai dengan kelezatan makanan di situ. Mau antri bahkan, mau nunggu, beberapa kita lihat berdiri.
kapan kita untuk kolbu? Kapan kita mau kemanapun si ahli kolbu datang, kita papas dia terus, kita pepet dia terus, kita ngaji terus. Maka ta'lim itu adalah cara mengolah la ilaha illallah. Ta'lim apa? Ta'lim qalbiyah. Ta'lim yang mengarah ke dalam kalbu. Ya. Maka saya supaya terjaga kalau lagi ngajar itu Pak, biar nggak emosi, saya ceritakan malam tadi di Al-Badar ya. Saya sengaja cari sandaran Pak. Karena Nabi mengatakan jika engkau marah, duduklah. Jika masih marah, tidurlah. Nah, itulah rahasia kenapa banyak ustadz marah-marah kalau lagi ceramah. Ya. Ini juga rahasianya. Kenapa kita kalau khutbah dianjurkan pegang tongkat. Ya, biar ego emosinya bisa tersalurkan, nyandar di tongkat. Ya, itu luar biasa Pak. Saya ngerasakan sendiri. Jadi kalau saya nggak pakai sandaran tuh, saya pegangan apa kek, yang penting ada yang saya pegang. Kalau enggak, wah, udah kayak panglima perang kita di atas podium. Di atas podium doang, ya. Ketemu polisi ciut. Di jalan ketemu polisi lalu lintas. Mana STNK-nya? Wah, ciut juga kita ya. Oke, gitu Pak ya. Silakan ambil kepada ahlinya bagaimana cara mengolah, membumbui la ilaha illallah. Nanti ketemu makna itu. Cukup.